Saudara, tak mendapat data lengkap terkait rentetan peristiwa demonstrasi Agustus lalu, Komdiji bekukan TikTok sementara. Komdiji menilai TikTok melanggar kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Pemerintah membekukan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TikTok untuk sementara waktu. Sanksi diberikan karena TikTok menolak memberikan data lengkap terkait kegiatan pada periode 25 hingga 30 Agustus lalu saat terjadi gelombang demonstrasi. Dalam keterangan resminya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar menyatakan, pembekuan sementara TikTok sebagai bentuk ketegasan pemerintah karena TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live di masa unjuk rasa 25 hingga 30 Agustus 2025. Sehingga Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik privat. Merespons pembekuan sementara oleh Komdigi, manajemen TikTok menghormati regulasi yang berlaku di Indonesia. TikTok menegaskan siap bekerja sama dengan Komdigi untuk mencari solusi yang konstruktif. Juru bicara TikTok melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV pada Jumat 3 Oktober 2025 menegaskan komitmennya untuk melindungi privasi pengguna, sekaligus memastikan platform miliknya tetap aman dan bertanggung jawab bagi masyarakat Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mendukung langkah Komdigi membekukan izin TikTok karena menolak menyerahkan sejumlah data informasi. Menurut Dev, keputusan pemerintah membekukan izin TikTok merupakan bentuk kehati-hatian dan ketegasan dalam melaksanakan regulasi. Khusus pada TikTok yang telah terbukti melanggar sejumlah ketetapan yang telah dibuat dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah, maka sikap tegas dari pemerintah itu menjadi suatu kebutuhan dan itu yang kita dukung untuk melakukan penegasan penegakan akan peraturan di mana para PSE itu harus tunduk. Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Cisrek, Pratama Persada menilai platform media sosial memang perlu ditertibkan dan mendorong seluruh platform media sosial untuk ikuti aturan pemerintah Indonesia. Setiap ada misalkan unggahan-unggahan yang membuat gaduh, unggahan-unggahan yang membuat provokasi begitu. Ketika pemerintah kita minta kepada platform untuk misalkan di take down, mereka melakukan nggak? Enggak. Gitu. Mereka berdalih dengan alasan ini demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat gitu. Kebijakan privasi gitu ya, Mas. Sehingga tidak mau mereka melakukan itu. Padahal jelas-jelas konten-konten tersebut konten-konten yang bisa bikin rusuh dan itu kontennya bukan konten yang benar, konten yang hoax gitu. Sehingga memang pemerintah kita ini kesulitan. Kalau Anda daftar registrasi nyari duit di Indonesia sah, Anda itu harus ikutin aturan negara kita dong gitu, ya kan? Sementara itu, Amnesty International Indonesia menilai pembekuan sementara TikTok adalah upaya pemerintah mencari tahu kerangka pengkondisian kerusuhan pada demo Agustus lalu. Amnesty International bilang pemerintah wajib menjaga hak asasi terkait kebebasan berekspresi di media sosial. Saya duga ini berhubungan dengan keinginan pemerintah untuk mencari tahu akun-akun mana saja yang mendapatkan keuntungan dengan live streaming itu, dan juga menjadi bagian dari operasi pengkondisian opini publik termasuk menyulut ketegangan dan menyulut kerusuhan di masa itu. Nah, tapi itu semuanya adalah bersifat hipotesa. Nah, seluruh hipotesa itu harus diletakkan dalam kerangka hukum karena dia menyangkut pembatasan hak para pengguna, menyangkut pembukaan data-data pribadi para pengguna oleh platform terbesar. Nah, platform besar seperti TikTok atau yang lainnya itu kan diikat oleh kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data para penggunanya. Usai dibekukan, saat ini platform tetap berjalan normal dan masyarakat masih bisa mengakses TikTok. Tim Liputan, Kompas TV.